Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan ilman wa hudan wa taufiqan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji, puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian curahan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Insyaallah nikmat-nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri dan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan aliran keberkahan dan kebaikan mereka. Anak-anak sekalian, para santri dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan lagi pelajaran sirah nabawiyah kita setiap malam Rabu atau setiap hari Selasa pada maghrib seperti ini ya. Kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah sampai di kota Madinah. Kita sebut lalu itu adalah membangun masjid ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa membangun masjid itu tujuannya bukan cuma mendirikan bangunannya saja, tetapi masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah menjadi pusat penyiaran Islam, pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Dan beliau langsung turun dan ikut bekerja, memberikan contoh secara langsung sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rasul. Beliau memberikan contoh bukan hanya dengan memerintah dengan suara saja, tapi juga ikut turun langsung, ikut angkat batu-batu, ikut angkat batu bata, ikut menyusun dan seterusnya. Jadi semua pekerjaan. Dan beliau tidak pernah mengatakan saya ini nabi, saya cuma dulu saja ya, kalian yang kerja. Tidak. Rasulullah tidak seperti itu. Beliau selain mengajak, memerintahkan, juga ikut langsung. Nah, kita baca dulu paragraf yang selanjutnya. Wa kanat fi dzalikal
qala al-musannif rahimahullah wa kana fi dzalika al-makan quburul musyrikina wa kana fihi kharbun wa nakhlun wa syajaratun min gharqad fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fanubishat wa bil kharbi fasuyat wa bin nakhli wasyajarati faquti'at wa suffat fi qiblatil masjid wa kanatil qiblatu ila baitil maqdis wa ju'ilat adadatahu min hijarah wa uqimat hitanuhu min al-labin wa tin wa ju'ila saqfuhu min jaridin nakhli wa umduhu al-juduh wa furishat arduhu min ar-rimali wal hasbah wa ju'ilat lahu thalathatu abwabin wa quluhu mimma yalil qiblah ila muakharihi mi'atu dhira' wal janibani mithla dhalika aw dunahu wa kana asasuhu qariban min thalathati adru'. Dan tempat masjid itu dibangun dulunya adalah kuburnya orang musyrikin. Kuburnya orang musyrik. Ya, karena sebelum Nabi datang kan tidak ada orang muslim di situ kan. Ya. Nanti Nabi datang atau Nabi mengutus Mus'ab bin Umair baru ada orang muslim. Ya, sebelum itu musyrik. Ya. Maka kubur di situ ada kuburnya orang musyrik. Kemudian ada gundukan tanah. Kemudian ada pohon kurma dan pohon gharqad. Ya, gharqad ini salah satu jenis tumbuhan. Ya, namanya pohon gharqad. Jadi itu adalah tanah dua anak yatim yang kita sebutkan lalu. Ya, jadi karena mereka masih anak yatim, masih anak-anak, tentu belum bisa merawat, belum bisa mengolah mereka punya tanah itu. Ya. Jadi tumbuh semak-semak, ya, pohon-pohon dan kurma yang memang sudah ada dan bekas kuburan. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menggali kuburan orang musyrik tersebut dan memindahkannya. Ya, jadi digali kemudian dipindahkan dia punya tulang belulang itu. Dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian gundukan-gundukan tanah itu dikasih rata, ya, diratakan. Sedangkan pohon-pohon dan pohon kurmanya itu ditebang. Sebagian pohon kurma yang masih bisa dipakai itu dijadikan sebagai tiang penyangga masjid di bagian kiblat. Dan kiblatnya ketika itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, atau dari Madinah itu ke arah utara. Ya, karena Masjidil Aqsa itu di utara Madinah. Jadi kiblatnya pertama ke Baitul Maqdis. Ya, jadi hadap utara itu masjid. Dan masjidnya cuma kotak saja. Ya, cuma kotak. Kemudian pondasinya terbuat dari batu-batu, ya, dan di atas pondasi tersebut dibangun tembok yang dibangun daripada labin dan tin. Labin itu batu bata, tin itu tanah. Jadi batu bata dikasih perekat dengan tanah. Zaman itu belum ada semen, ya. Belum ada semen. Jadi batu bata disusun, kemudian untuk merekatkannya dikasih tanah. Tanah yang dipakai untuk buat batu bata itu, ya, jadi lemnya itu adalah, perekatnya adalah tanah pada zaman dulu. Nah ini juga kalau orang-orang tua kita dulu di Indonesia juga begitu, ya. Jadi batu bata kemudian perekatnya pakai tanah liat. Zaman dulu di negeri kita begitu.
Waktu kami di Jogja dulu, kami masih menyaksikan itu sebelum gempa bumi terjadi tahun 2006 itu. Banyak rumah-rumah yang sudah tua, rumah-rumah orang-orang tua kita itu, dia masih pakai tembok baru direkatkan pakai tanah liat, tidak pakai semen. Jadi gitu. Karena zaman dulu kan belum ada semen. Andaikan ada semen pun masih mahal, ya. Tidak semua orang bisa beli. Maka pakai batu tela atau batu bata yang dibakar, kemudian perekatnya pakai tanah liat. Apalagi pada zaman Nabi, ya. Maka dinding masjid Nabi itu terbuat dari labin dan direkatkan dengan tim. Kemudian atapnya terbuat dari pelepah dan daun kurma. Pelepah dan daun kurma. Dan tiangnya dibuat dari Jadi yuzu itu pohon kurma. Ya, jadi bentuk masjid Nabi itu kotak, ya. Kotak. Kemudian bagian depan atau bagian utara itu dikasih atap, tapi tidak semua bagiannya. Jadi ditanam pohon kurma itu ditanam jadi macam kita jadi pakai pohon kelapa, ya. Ini pohon kurmanya ditanam yang tadi ditebang dari kebun itu, ya. Ditanam beberapa baris, ya. Ada yang mengatakan 3 baris, ya, 3 baris. Kemudian di sana dikasih palang pakai lata kurma juga, jadi dikasih palang begitu. Dan bentuk atapnya kan rata, ya. Orang di Arab itu kan kalau bikin rumah tidak atap segitiga seperti kita di sini. Jadi atapnya rata. Ya, jadi seperti hotel-hotel gitu. Atapnya rata, jadi dikasih pohon kurma 3 baris, ya. Kemudian di atas kurma itu dibuatkan lata daripada pohon kurma juga. Kemudian dilapisi dengan pelepah dan daun kurma itu dianyam seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sejarahnya, seperti yang disebutkan oleh para ahli sejarah, itu setelah dikasih daun kurma itu, setelah dikasih daun kurma dan pelepahnya, ditimbun lagi dengan pakai tanah liat lagi. Jadi seperti ditembok, ya, ditembok pakai tanah liat atau diplat bahasa kita sekarang, ya, diplat pakai tanah liat begitu, ya. Baru setelah diplat, di atasnya dikasih lagi pelepah dan daun kurma itu. Jadi seperti itu caranya membuat masjid pada zaman dulu, ya. Nah, wa furishat arduhu minar rimali wal hasba. Dan lantainya ditaburi pasir dan kerikil-kerikil kecil batu. Zaman dulu kan tidak ada semen, ya. Jadi alasnya itu ya kerikil dan pasir saja, dikasih rata begitu, ya. Makanya kalau hujan becek, dan kalau panas butuh, ya, karena pasir dan batu. Maklum pada zaman itu kan. Waju'ilat lahu thalathatu abwab, dan dibuatkan 3 pintu. Jadi sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, ya. Karena utara kan kiblat, jadi kotak begitu masjidnya, kotak saja, tidak pakai mihrab seperti kita, ya. Dia cuma kotak gitu, ya. Jadi pintunya barat 1, timur 1, selatan 1. Nah, di depan itu tidak ada pintu, ya. Kemudian yang di atap sebagian saja, yang sebagian di belakang itu tidak teratap, ya. Begitu kata para ahli sejarah, tidak teratap bagian belakang. Jadi kalau hujan turun, airnya sampai di bawah. Tapi kan karena jarang hujan, ya. Di Arab itu kan jarang hujan, makanya aman. Jadi ditutup sebagian, sebagian di belakang terbuka supaya ada udara masuk kan.
Ya, dulu kan tidak ada AC, tidak ada apa. Ya, alamiah sekali. Ya. Wa tuluhu mimma yali al-qiblah ila muakhirihi mi'atu dhira'. Ya, dan panjangnya dari arah kiblat ke belakang atau dari utara ke selatan sekitar 100 hasta. Ya. Mi'atu dhira', 100 hasta. Ya, jadi dari utara ke selatan 100 hasta. Ya. Wal janibani mithla dzalika aw duna. Ya, sedangkan yang dari timur ke barat, ya, tadi kan panjangnya 100, lebarnya sekitar itu juga, tidak terlalu jauh bedanya 100 hasta. Jadi kurang lebih 100 kali 100 harta. Hasta ya, bukan harta ya. 100 kali 100 hasta. Jadi bentuknya seperti kotak ya, seperti kotak bentuknya. Wa kana asasu qariban min thalathati adrub, dan fondasinya tingginya itu 3 hasta saja. Jadi fondasinya dari tanah itu diangkat setinggi 3 hasta kurang lebih. Kemudian lebarnya 100 hasta dan panjangnya juga kurang lebih 100 hasta. Ya, jadi bentuknya kotak. Dan di atasnya dibuat atap dari pelepah kurma. Dan 2 pintu. Ya, tidak disebutkan ada jendelanya, jadi tidak punya jendela. Ya. Dari mana cahayanya? Dari tempat yang tidak punya atap itu. Ya, cahayanya dari situ, dari tempat yang tidak ada atapnya. Ya. Jadi begitulah bentuk Masjid Nabi SAW pertama kali dibangun. Ya. Kemudian nanti pada saat turunnya Quran surah Al-Baqarah tentang kiblat itu, kiblatnya langsung dipindah, ya. Langsung dipindah ke selatan. Ya. Jadi Nabi langsung mengimam ke selatan, dan pintu di selatan ditutup. Yang tadi di utara tidak ada pintu, dibikinkan pintu lagi satu di sebelah utara. Ya, itu setelah kiblat dirubah oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya, jadi itulah bentuk Masjid Nabi, sangat sederhana sekali. Wa bunya wa bana buyutan ila janibihi buyutal hajari wa bil labid wa saqfuha bil jaridi wal judu' wa hiya hujuratu azwaji sallallahu alaihi wasallam wa ba'da takamul hujurat intaqala ilaiha min baiti Abi Ayyub. Kemudian setelah bangunan masjid itu selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun di sampingnya, ya, di samping masjid itu hujurat. Hujurat itu apa? Kamar-kamar. Ya, bahasa kita di sini petak. Ya, rumah-rumah petak. Dibikinkan rumah-rumah petak yang bahan bangunannya sama dengan masjid itu, materialnya sama, yaitu batu, dibuatkan fondasi, kemudian dindingnya daripada labin, tanah atau batu bata terbuat dari tanah, kemudian perekatnya juga tanah juga, kemudian atapnya juga terbuat dari itu pelepah dan daun kurma. Kalau bahasa kita atap apa? Apa namanya atap yang terbuat dari daun nipah ini? Katu, ya. Kalau kita di sini pakai atap katu. Atap katu itu terbuat dari daun sagu atau daun bahasa yang lain daun nipah, ya. Daun nipah itu pohon seperti sagu yang banyak ada di dekat-dekat Kuala atau dekat-dekat pantai, pohon nipah namanya. Nah, itu bahan dasar pembuatan atap. Ya. Nah, kalau di Arab yang ada cuma kurma.
Nah, kalau kita juga di sini pakai daun kelapa juga bisa, ya. Jadi daun kelapa itu dianyam, itu bisa juga untuk atap. Nah, kalau di Arab kan tidak ada kelapa, tidak ada nipa, yang ada cuma kurma. Dan daunnya mirip, ya kan? Daunnya mirip-mirip seperti itu. Maka dipakai daun kelapa. Ya. Nah, itulah bentuk rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah Nabi awalnya hanya berapa? Hanya 2, ya. Karena istri beliau kan ketika baru pindah ke Madinah baru 2, ya. Setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, beliau menikah dengan Sayyidah Saudah, kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah, ya. Kemudian hijrah, Sayyidah Aisyah ikut hijrah, ya. Kemudian diberikan kurfah. Awalnya cuma 2 saja. Tapi setelah beberapa waktu kemudian Nabi SAW menikah dengan istri yang lain, maka dibangunkan lagi hujrah yang lain, ya. Dan hujrah Nabi SAW menurut para ahli sejarah, hujrahnya itu lebarnya hanya 5 kali 8 atau 8 kali 5, 8 kali 5 meter. Panjangnya 8, lebarnya 5 meter. Jadi seukuran kelas kita itu, kelas itu 6 kali 7, ya. Kelas kita itu 6 kali 7. Nah, jadi seukuran itulah kurang lebih, ya. Jadi 5 kali 8. Kemudian 3 meternya teras, 5 kali 8 itu sudah dengan teras, ya. Jadi bagian inti rumahnya cuma 5 kali 5, 5 meter kali 5 meter, ya. 5 kali 5 meter, 3 meternya teras. Dan terbuat dari seperti tadi, atapnya terbuat dari daun kurma dan pelepah kurma, ya, sama seperti rumah-rumah yang lain. Setelah hujrah itu dibangunkan atau didirikan, maka Nabi SAW pindah dari rumahnya Abi Ayyub ke petak-petak yang dibuatkan oleh para sahabat itu. Dan disitulah beliau hidup selama di Madinah sampai beliau wafat. Dan di salah satu petak itulah beliau wafat, yang sekarang jadi bagian yang ada di dalam masjid. Ya, kalau kita lihat gambar Masjid Nabawi, ada kubah hijau, ya, ada kubah hijau. Nah, di bawah itu kubur Nabi. Ya. Nah, disitulah rumahnya Nabi, di kuburan beliau. Ya, disitulah dia punya rumah. Ya. Dan itu sudah 14 abad yang lalu. Jadi tempat hidupnya Nabi SAW sampai sekarang masih bisa diketahui di mana beliau hidup sehari-hari, ya, di situ, di kuburan itu, di makam itu, ya. Walaupun kemudian sekarang tidak boleh dibuka, ya. Walan yakun al-masjidu mawdi'an li ada'is salawati fahasb bal kana jami'atan yatalaqqa fiha al-muslimuna ta'alim al-islami wa tawjihatihi wa muntada taltaqi wa tata'alafu fihi al-anasir al-qabaliyati al-mukhtalifati allati talama nafarat bainahuma an-naz'at al-jahiliyyah wa hurubuha wa qa'idatan li idarati jami' syu'uni wa bathil intilaqati wa barlamanan li aqdil majalis al-istisyariyati wa tanfidiyah. Dan masjid itu bukan hanya sebagai tempat untuk mendirikan sholat saja. Nah, ini yang kita sebutkan. Jadi fungsi Masjid Nabawi itu bukan hanya sebagai tempat sholat saja, akan tetapi dia adalah tempat jami'ah. Jami'ah itu adalah tempat secara universal, semua keperluan kaum muslimin diputuskan di sini. Makanya ada istilah masjid jami'. Ya. Masjid jami' itu awalnya adalah tempat
bertemunya seluruh kaum muslimin. Di situ yatalaqa fiha al-muslimun ta'alim al-islami wa tawjihan. Di masjid itu kaum muslimin menuntut ilmu dan mendapatkan arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang kita sebutkan, masjidnya sebagai pusat peradaban. Jadi bukan cuma sebagai tempat sholat, tapi di situ belajar, di situ membaca, belajar Al-Quran, di situ belajar hadis, di situ belajar. Pokoknya semua yang diajarkan Nabi di situ tempatnya. Ya. Wa muntada, dan juga sebagai tempat muntadanya, tempat berkumpul, ya, tempat berkumpul, tempat istilah sekarang apa? Gedung-gedung rapat, ya, tempat rapat, tempat bermusyawarah. Ya. Tata'alafu fihi al-anasirul qabaliyah. Di situ tempat berkumpulnya semua unsur-unsur dari semua jenis kabilah. Ya. Al-mukhtalifah allati talama nafarat bainaha an-naz'atul jahiliyah wa hurubuha. Ya. Jadi apapun bentuknya, tidak memandang ras, ya. Dan sebelumnya mereka itu terjadi perseteruan, permusuhan dan seterusnya. Setelah mereka kumpul di masjid itu semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikikis, ya, sedikit demi sedikit dikikis. Rasa permusuhan, rasa persaingan yang tidak sehat dan semuanya ya, itu dikumpulkan oleh Nabi di situ. Setiap hari bertemu, setiap hari diberikan arahan, setiap hari diberikan ta'lim, ya, diajarkan tentang akidah, tentang hukum, tentang akhlak, dan pokoknya semuanya. Sehingga lama kelamaan, ya, egoisme suku, nah itu mulai terkikis sedikit demi sedikit, dan yang menyatukan tinggal satu, cuma Islam, cuma akidah saja yang menyatukan. Yang selain itu sudah tidak dianggap lagi. Ya, jadi tidak lagi ada perbedaan antara muhajirin dan ansar, antara Aus dan Khazraj, antara orang yang baru masuk Islam dan orang yang sudah lama masuk Islam. Pokoknya kalau sudah tergabung situ sudah satu semua. Sudah jadi saudara semua, tidak dibeda-bedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qaidatan li idarati jami' syu'un wa bathil intilaqat. Ya. Dan juga sebagai kantor, bahasa kita sekarang istana. Jadi istananya ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di situ, di masjid itu. Ya. Dari situlah diputuskan semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Mulai dari permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, ya, permasalahan akidah, permasalahan perundingan dengan negara lain, dan semuanya diputuskan di masjid, ya, dimusyawarahkan di situ. Wabatul intilaqat, dan dari situ juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan-utusan, duta-duta Islam, duta-duta dakwah, para dai. Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, pernah juga mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman, pernah mengirim Abu Musa al-Asy'ari, kemudian mengirim sahabat yang lain ke Mesir. Pokoknya ke semua tempat, ya, ke semua tempat yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu didakwahi, maka dari situ, ya, termasuk di situ juga diputuskan tentang peperangan, ya, tentang peperangan, panglimanya siapa, pembawa benderanya siapa, strateginya, semuanya diputuskan. Jadi Masjid Nabawi itu walaupun dia cuma 100 kali 100 hasta, dia punya luas, ya, tetapi dari situlah cahaya Islam itu bersinar ke seluruh penjuru dunia, ya. Nah, wabarlamen, dan sekaligus sebagai parlemen, kantor parlemen juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selain sebagai penguasa, beliau juga mengajak kaum muslim itu bermusyawarah, ya, sebagaimana diperintahkan oleh
Allah Azza wa Jalla, wa syawirhum fil amr, ya, dan bermusyawarah mereka dalam setiap urusan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermusyawarah yang sekarang disebut sebagai parlemen, li'aqdil majalis al-istisyariyah wa tanfidhiyah, ya, sebagai kantor parlemen untuk mengadakan majelis-majelis permusyawaratan dan majelis tanfidhiyah. Ya, tanfidhiyah itu pelaksana. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya 3. Beliau adalah, kalau istilah sekarang itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Eksekutif itu pemerintah, yudikatif itu kehakiman, legislatif itu perwakilan permusyawaratan. Ya. Nah, Nabi itu beliau mengepalai 3-tiganya. Jadi beliau kepala pemerintahan, beliau juga kepala bagian permusyawaratan, beliau juga kepala hakim. Ya. Jadi yudikatif, legislatif, dan eksekutifnya ada di tangan beliau sendiri. Karena beliau Rasul, ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi walaupun beliau Rasul, beliau tidak mengambil kekuasaan itu sepenuhnya sendiri. Tetap masih ada permusyawaratan. Mengapa permusyawaratan? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengajar kaum muslimin supaya nanti ketika Nabi itu wafat, kaum muslimin bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara bermusyawarah. Ya, karena kan setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi Rasul. Artinya yang memutuskan masalah ya tinggal kaum muslimin saja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengajak para sahabat, sekaligus mengajar, sekaligus bahasa kita sekarang mengkader mereka bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana cara bermusyawarah yang baik, ya. Bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Itu diajarkan Nabi di masjid itu. Makanya masjid itu jadi pusat parlemen, pusat pemerintahan, dan pusat kehakiman. Semuanya dilakukan di masjid. Ya. Kalau ada orang yang berperkara, ada masalah, itu perkaranya diputuskan di mana? Di masjid. Disitulah semua, kantor DPR-nya di situ, kantor presidennya di situ, kantor mahkamahnya ya di situ. Di situ disebutkan wa barlamanan li'aqdil majalisil istisyariyah wa tanfidhiyah. Jadi Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan, mengarahkan dan mencontohkan, ya, kepada kita bagaimana cara memutuskan masalah-masalah yang ada. Wa kana ma hadza kullihi daran yaskunu fiha 'adadun kabirun min fuqara'il muhajirin allaji'in alladziina lam yakun lahum hunaka darun wala malun wala ahlun wala banun. Bersamaan dengan itu semua, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Jadi pokoknya semuanya di situ. Tempat tinggal bagi siapa? Adadun kabirun min fuqara'il muhajirin. Ya. Banyak dari orang-orang fakir kaum muhajirin al-lajiin dan juga yang mengungsi. Ya. Yang belum punya rumah, belum punya harta, belum punya keluarga, dan belum punya anak. Jadi para sahabat yang muhajirin yang ketika itu kan, ya seperti yang kita sudah sebutkan, mereka berhijrah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa, hanya bawa diri sendiri saja. Pakaian cuma yang dipakai, dibajukan yang dibawa, ya. Ada yang berjalan kaki, ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta dan banyak yang jalan kaki, ya, karena kan harta mereka ditahan oleh orang-orang Mekah, ya, ditahan. Seperti Suhaib Ar-Rumi kan ditahan hartanya, tidak boleh dibawa pergi ke Madinah. Maka dia pergi sendirian, ya, tidak ada apa-apa yang dia bawa. Maka untuk sementara waktu Nabi SAW menyuruh mereka tinggal di masjid itu.
Jadi tinggallah mereka di masjid itu, di masjid yang 100 kali 100 hasta itu. Ya, disitulah mereka tinggal. Ya. Kalau malam mereka tidur di situ, menginap di situ, sholat di situ. Ya. Makanya kita sebutkan kemarin di hadisnya Anas bin Malik, ya, paman beliau itu Haram radhiyallahu taala. Nah itu para ahli qiraat dari kaum Ansor, nah mereka bertugas, ya karena mereka di situ yang punya kampung, tuan rumah, mereka bertugas mencari kayu bakar, ya, atau mengambil air, ya, untuk keperluan kaum muslimin, orang-orang fakir yang ada di masjid. Ya. Jadi mereka cari kayu bakar yang dijual di pasar, hasilnya diberikan makan kepada mereka. Ya, itulah bentuk tolong menolong. Dan itulah kaum Ansor itu dipuji dalam ayat yang tadi kita baca. Walladzina tabawwa'u dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang memang sudah tinggal di situ sebelumnya, penduduk asli kaum Ansor, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah pada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana min qasasah. Ya. Jadi kaum Ansor dipuji oleh Allah karena perbuatan mereka menerima orang muhajirin, mereka mencintai orang-orang muhajirin dan memberikan kepada mereka hajat-hajatnya. Ya. Dan mereka tidak merasa keberatan di dalam dada. Ya. Tidak ada yang kenapa ini orang datang ke kampung kita yang pergi carikan makan, ya. Kita yang carikan air, kita yang cari makan, kita yang carikan dia punya kebutuhan. Mereka datang kemari. Tidak ada. Kaum Ansor tidak ada sifat seperti itu mereka. Makanya mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka mendahulukan saudaranya muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bil qasasah, walaupun mereka juga punya hajat. Jadi mereka memberikan kepada kaum muhajir itu apa yang mereka butuhkan. Ya. Walaupun mereka juga butuh, tapi mereka dahulukan kaum muhajirin. Karena mereka tahu orang muhajir ini datang itu tidak bawa apa-apa, sebagai pengungsi. Ya, istilah kita sekarang pengungsi. Ya, al-laji'in. Ya. Dan mereka ke situ untuk memelihara akidahnya. Ya. Nah inilah bentuk penghargaan Allah kepada orang-orang Ansar sehingga jasa mereka itu diabadikan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Hasyr itu, ya, menjelaskan tentang sifat-sifat terpuji dari kaum Ansar. Ya, sehingga yang tadi disebutkan tadi itu, ya, di masjid itu mereka ketemu semuanya, berbagai macam latar belakang, berbagai macam suku, kabilah, berbagai macam profesi, kepentingan dan seterusnya oleh Nabi dikumpulkan di tempat itu dan dilatih oleh Nabi SAW. Dilatih supaya apa? Supaya menghilangkan ego-ego kesukuan, menghilangkan rasa lebih baik dari orang lain, rasa lebih utama. Pokoknya dihilangkan tuh sifat-sifat, dilebur oleh Nabi SAW, dilebur. Yang menyatukan hanya akidah saja, ya, hanya ajaran Islam saja yang menyatukan. Yang lain itu disingkirkan. Wa fi awail hijrati syuri'al adzan an-naghmatul ulawiyyatu allati tudawwa fil afaq kulla yawmin 5 marrat wallati tartaju laha anha'u 'alamil wujud. Wa qissatu ru'ya Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih fi hadha as-salat ma'rufatun rawaha At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah. Dan di awal hijrah ini disyariatkan azan. Jadi setelah masjid itu didirikan, dibangun, maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana cara kita mengumpulkan orang supaya datang ke masjid ini. Terutama kaum Ansor kan punya rumah masing-masing, ya. Bagaimana caranya? Maka bermusyawarahlah mereka, dan ada yang mengatakan kita pakai lonceng saja Rasulullah. Rasulullah bilang tidak, itu punya orang Nasrani. Kita pakai, ada yang pakai trompet.
trompet buk. Nabi bilang tidak, itu punya orang Yahudi yang dia pakai untuk memanggil orang beribadah dari kalangan mereka. Tidak. Nah, ada yang bilang kalau gitu kita nyalakan api saja. Ya, nyalakan api, orang tahu orang. Nabi bilang tidak, itu orang Majusi punya. Ya. Maka kemudian mereka bubar, tidak mendapatkan keputusan pakai apa mau panggil orang azan. Maka sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih pada malam harinya itu bermimpi seperti yang kita sudah sebutkan dulu di kitab fiqh, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Huzaimah. Di situ disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih bermimpi bertemu dengan orang, ya. Dan Abdullah itu membawa lonceng. Di mimpinya dia bawa lonceng. Maka orang itu bilang, untuk apa itu lonceng itu kau bawa? Dia bilang, untuk panggil orang mau pergi sholat di masjid Nabi SAW. Orang itu bilang, kau mau saya ajarkan sesuatu yang lebih bagus dari itu, dari lonceng itu. Abdullah bilang, tentu saja mau. Maka dia bilang, panggil orang azan dengan kata-kata seperti ini. Maka diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu diajarkan dari awal sampai akhir, diajar. Ya. Kemudian Abdullah bin Zaid langsung, nah itu karomahnya, ya. Karomahnya Abdullah bin Zaid. Biasanya kalau kita mimpi kan, kalau kita mimpi, di mimpi kita belajar apa, begitu bangun sudah lupa semua itu, ya kan? Apa yang kita pelajari di mimpi itu hanya lupa. Ya. Andaikan ingat pun ya tidak banyak lah ingatnya, paling sepotong atau sepertiga. Ya. Tapi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ini azan itu dia ingat semua. Tidak ada yang dia lupa. Berapa kali Allahu Akbar dia ingat semua itu. Seperti azan yang kita dapatkan sekarang, walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama, ada yang azannya ada yang dibesarkan suaranya, ada yang direndahkan dan sebagainya. Tapi itu kalimat-kalimatnya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Maka keesokan harinya dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpinya itu. Dia lapor sama Nabi, maka dia bilang, itu mimpi betul itu, mimpi betul. Maka panggil Bilal bin Rabah. Karena dia punya suara lebih keras daripada kamu punya suara. Padahal disebutkan Abdullah bin Zaid sebenarnya dia juga suka mau ditunjuk sebagai muazzin pertama, itu dia suka. Ya. Tapi karena Nabi bilang Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Karena waktu itu kan belum ada toa. Ya. Jadi orang azan harus berteriak. Dan teriaknya harus keras suaranya. Kalau teriaknya macam Fakhril Pesora tidak dapat dengar. Maka Abdullah bin Zaid sebenarnya mau dan dia berharap ditunjuk sebagai muadzin pertama itu karena dia mimpi kan. Ya. Tapi karena itu keputusan Rasul, ya sami'na wa ata'na. Ya. Dia bilang sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ya. Tapi dia sudah punya jasa besar. Ya. Jasa besar dengan melalui perantaraan dialah kita mengetahui azan. Makanya kalau kita belajar azan pasti ada dua nama yang selalu diingat. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih sebagai orang yang bermimpi, dan Bilal bin Rabah sebagai orang yang mengumandangkannya pertama kali. Tapi yang lebih terkenal Bilal lebih terkenal karena dia yang ucapkan, dia mengumandangkan pertama. Maka muadzin pun sekarang disebut Bilal. Orang muadzin di negeri kita disebut Bilal. Padahal Bilal itu nama orang. Muadzin namanya, muadzin. Orang yang adzan itu istilahnya muadzin. Tapi karena orang yang pertama muadzinnya Rasul adalah Bilal, maka seterusnya Bilal saja. Makanya kalau di masjid di kampung-kampung itu kalau khutbah Jumat kan ada jadwalnya itu. Imam siapa, khotib siapa, Bilal siapa.
Kenapa Bilal tadi siapa? Bilal, titik 2 Abdullah. Semuanya kenapa ini Bilal atau Abdullah? Ya, seharusnya muadzin Abdullah. Ya, tapi karena Bilal orang pertama jadi namanya dipakai. Nah, inilah kisah pendirian Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir ya, secara singkat dan fungsi-fungsinya itu. Ya. Nah, seharusnya masjid-masjid kita sekarang juga fungsinya seperti itu. Ya. Tapi sayangnya sekarang masjid nanti dibuka kalau sholat 5 waktu. Ya. Habis sholat 5 waktu dikunci. Ya. Dikunci, tidak boleh orang masuk. Tidak boleh orang masuk. Ya. Padahal Nabi dulu pokoknya itu masjid tak buka semua. Orang masuk siapa saja. Ya. Orang masuk siapa saja. Bahkan orang kafir masuk bersyahadat di situ. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi sekarang berbeda sudah zamannya. Ya. Orang sekolah dulu pada zaman Nabi, madrasahnya di masjid, belajarnya di masjid, pokoknya semuanya di masjid. Kalau sekarang masjid sudah fungsinya sudah tinggal sedikit. Ya. Fungsinya kebanyakan hanya untuk sholat-sholat 5 waktu atau untuk ibadah-ibadah yang mahdhah saja. Sedangkan urusan-urusan lain dipindah ke kantor. Ya. Makanya sekarang ada perbedaan antara dunia dan akhirat. Akhirat di masjid, dunia di kantor. Kalau dulu zaman Nabi tidak, dunia akhirat di situ semua. Ya. Kecuali ada beberapa hal yang dimakruhkan. Ya. Tapi tidak diharamkan. Ada beberapa hal yang dimakruhkan oleh Nabi SAW menurut pendapat para ulama. Tapi sebagian besar urusan kaum muslimin diselesaikan di masjid. Seperti belajar, pengobatan apa semua, semuanya di situ semua. Ya, pusat peradabannya di situ. Tentu zaman kita sudah berbeda dengan zaman Nabi SAW. Ya, karena zaman kita lebih kompleks, ya, permasalahannya, orangnya lebih banyak dan seterusnya, ya, sehingga dibutuhkanlah tempat yang lain, ada kantor dan sebagainya. Dan itu tidak diharamkan dalam Islam. Ya, tidak diharamkan karena itu bagian dari kehidupan, cara memanajemen kehidupan di dunia ini, dan tidak ada pelarangannya dari syariat kita. Jadi dibolehkan saja membuat kantor, bikin sekolah, bagian dari perkembangan peradaban, ya, perkembangan budaya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, tapi kalau kita ingin kembalikan masjid ke fungsi awalnya, maka itu juga tidak mengapa. Maka sekarang juga dalam perkembangannya masjid itu punya kompleks, ya. Seperti Masjid Al-Azhar itu, Universitas Al-Azhar dulu itu adalah jami, namanya Jami Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Jadi awal sejarah Al-Azhar adalah masjid, ya. Jadi semakin banyak orang masjidnya tidak nampung, maka dibuatkanlah asrama-asrama, nah dibuatkanlah kelas-kelas. Akhirnya lama-lama jadi universitas. Orang belajar dari TK sampai doktor di kompleks. Ya, setelah kompleksnya penuh, mereka beli lagi tanah di tempat yang lain, maka ada lagi cabang-cabang jenis. Nah, itu namanya perkembangan. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Tapi sejarah Masjid Nabawi diawali seperti itu. Sampai yang ada zaman kita sekarang akan kembali dia punya sumber ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa kita sampaikan tentang sejarah Nabi dan proses awal pembangunan Masjid Nabawi dan fungsi-fungsinya, ya, dan kegunaan masjid tersebut. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.